Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada kesempatan kali ini Bu Lita akan mendampingi anak-anak belajar menjelaskan tentang materi pelajaran matematika. Di rumah anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya untuk disimak di LKS maupun di buku paket. Ya, di sini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan. Yang pertama kita akan belajar tentang kelipatan. Kelipatan itu apa? Kelipatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, di sini diambil contoh kelipatan bilangan 2. Berarti tinggal 2 dikali 1, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Berarti kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan sampai dikalikan kelipatan 10, di sini 20. Kelipatan bilangan itu angkanya selalu bertambah. Kita ambil contoh di sini, ada dari kelipatan 3. Langsung kita hitung saja, tidak usah menggunakan perkalian seperti ini. 3, berarti kelipatan dari 3 setelah 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6, 9, 12, 15, bisa 18, dan seterusnya, selalu bertambah 3. Nah, sampai di sini anak-anak nanti di rumah bisa belajar sendiri kelipatan dari bilangan berapa. Kemudian berikutnya kita akan belajar kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, persekutuan berarti dua bilangan. Persekutuan itu berarti lebih dari 1. Ini kita ambil bilangan 2, yaitu 3 dan 4. Nah, kelipatan dari 3 dulu sama yang di atas tadi. 3 setelah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan kelipatan dari 4-nya dulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Nah, di antara kelipatan dua bilangan ini kita lihat angka yang sama atau kelipatan persekutuannya yang sama, angka berapa saja. Di sini ada angka 12 dan 24, itu untuk menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, yang kedua, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Faktor itu apa, anak-anak? Kalau tadi kelipatan perkalian suatu bilangan. Kalau faktor bilangan kebalikannya, berarti pembagian suatu bilangan atau bilangan yang membagi bilangan tersebut sampai habis. Di sini kita ambil contoh faktor dari 6. Faktor dari 6 berarti pembagi dari bilangan 6 itu berapa saja. Sekarang kita lihat. 1. Kenapa 1? Karena 1 faktor dari 6, karena 6 bisa dibagi 1, yaitu 6. Kemudian 2, karena apa? Karena 6 bagi 2 bisa 3. 3 merupakan faktor dari 6 juga, karena 6 bisa dibagi 3, yaitu 2. Kemudian 6 juga merupakan faktor dari 6, karena 6 dibagi 6 adalah 1. Jadi di sini faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, 6. Bisa kita ambil contoh satu lagi, anak-anak. Faktor dari 9, kita tulis di sini. 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, tidak. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti faktor dari 9, bilangan pembagi dari 9 yang bisa hanya 1, 3, dan 9. Itu merupakan faktor. Sekarang kita akan belajar faktor persekutuan dua bilangan. Nah, kita tentukan 2 angka dulu, faktor dari 2 angka, yaitu di sini kita mengambil contoh 12 dan 15. 12 faktornya berapa saja? 12 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12, bisa. Kemudian kita cari faktor yang dari 15 dulu. 15 bisa dibagi 1, bisa. 15 bagi 3 bisa 5, bagi 5 bisa 3, dan bagi 15. Oh, berarti sudah ketahuan ada angka yang sama atau faktor yang sama dari 12 dan 15, yaitu angka atau bilangan 3.
tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa anak-anak? Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angkanya atau bilangannya hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Di sini kita urut dari angka 1. Angka 1 hanya bisa dibagi angka 1 saja, berarti tidak termasuk bilangan prima. Kemudian angka 2. Angka 2 apakah bilangan prima? Ya, karena 2 hanya bisa dibagi dengan bilangan 2 dan 1, tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Ini kemudian 3. 3 juga hanya bisa dibagi oleh bilangan 3 dan 1. 5 juga hanya bisa dibagi dengan bilangan 5 dan 1. 7 juga ya, hanya bisa dibagi bilangan 7 dan 1. Itu merupakan bilangan prima. Dan biasanya anak-anak, bilangan prima itu termasuk bilangan ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil bilangan prima. Contohnya 9. Apakah bilangan prima karena itu bilangan ganjil? Tidak, karena 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 3, bisa dibagi 1. Berarti bukan bilangan prima karena tidak hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Ya, yang kedua kita akan belajar faktor prima. Tadi sudah bilangan prima, sekarang faktor prima. Faktor prima adalah faktor sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita ambil contoh, mencari faktor prima. Kita harus menentukan faktornya dulu. Faktor dari 10, kita ambil contohnya. Nah, 10 faktornya adalah bisa dibagi 1, 2, 5, dan 10. Sekarang kita cari faktor primanya dari 10 ini, 1, 2, 5, dan 10. Nah, 1 apakah merupakan faktor primanya? Tidak. 2, ya, karena merupakan bilangan prima. 5, ya, karena merupakan bilangan prima. 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1. 10 tidak, karena 10 bisa dibagi bilangan lain juga, yaitu 2. Berarti faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Kita ambil contoh. Faktor prima dari 20 anak-anak. 20 kita cari faktornya dulu. 20 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, bisa dibagi 20. Nah, faktor primanya berapa dari 20? Faktor primanya yaitu 1 tidak, 2 iya, 4 tidak, 5 iya, 10 tidak, 20 tidak. Berarti sama faktor prima dari 20 yaitu 2 dan 5. Itu faktor prima. Kemudian berikutnya yang ketiga kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu apa? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Itu merupakan faktorisasi prima. Untuk mencari faktorisasi prima anak-anak, kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, faktorisasi prima itu bilangan prima yang digunakan biasanya untuk membagi urut dari angka yang paling kecil terlebih dahulu. Kita ambil contoh di sini, faktorisasi prima dari bilangan 30. Nah, pohon faktor itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, pohon faktor ini faktorisasi prima dari bilangan 30. Berarti kita bagi bilangan 30 dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 30 bisa dibagi 2, bisa 15. 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisanya dibagi 3. 3 merupakan bilangan prima juga ya. 15 bagi 3 adalah 5. Ketika hasil akhirnya ini bilangan prima anak-anak, berarti sudah berhenti sampai di sini. Coba yang bilangan prima yang digunakan kita untuk membagi ini, kita kalikan apakah hasilnya sama 30? 2 dikali 3 dikali 5
2 kali 3 berapa anak-anak? 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 5 30. Nah, itu caranya. Selain itu kita ambil contoh lagi. Faktorisasi prima dari bilangan 40 ya anak-anak ya. 40. Kita bagi bilangan prima yang paling kecil dulu. 2 bisa tidak? 40 bagi 2 bisa. Yaitu 20. 20 bisa dibagi 2 lagi yaitu 10. 10 bisa dibagi 2 yaitu 5. Nah, ini angka terakhirnya bilangan prima berarti berhenti sampai di sini. 2 kita lingkari membagi bilangan primanya. Kemudian kita buktikan apakah ketika dikalikan hasilnya 40. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, ini bisa disederhanakan anak-anak dengan cara dipangkatkan. Kalau perkalian bilangannya sama, 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 ditulis di atasnya dikali 5. Kita hitung bersama-sama. 2 kali 2 4. 4 kali 2 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 5 40. Berarti sama hasilnya 40. Begitu cara menghitung dengan cara faktorisasi prima. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang sudah Bu Lita jelaskan bermanfaat, bisa dipahami, anak-anak bisa belajar sendiri lagi di rumah, dibuka buku-bukunya dan bisa mengerjakan latihan soal untuk belajar yang ada di LKS. Cukup sekian dari Bu Guru. Bu Lita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.